Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3. Senyum, sehat, semangat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan. Nah, apa itu pendidikan kesehatan dan apa bedanya dengan promosi kesehatan? Yuk, kita simak ya. Check it out. Dalam pendidikan kesehatan di masyarakat, hari ini akan dibahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan upaya pendidikan kesehatan, dan yang terakhir adalah peran dari pendidikan kesehatan dalam masyarakat. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai konsep, upaya, dan peran pendidikan kesehatan dalam masyarakat, perhatikan ini mengenai heboh seniman tentang hisap virus corona ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya juga, atau bahkan mungkin sudah pernah lihat ya, kan lagi viral waktu itu ya. Nah, bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan? Memang di masyarakat masih ada yang beberapa kelompok masyarakat yang belum percaya mengenai virus ini ya. Ada sebagian. Jadi memang perlu peran dari kita semua yang bisa memberikan edukasi kepada mereka agar mengikuti atau mematuhi dengan protokol kesehatan. Dan virus corona ini bukan merupakan konspirasi, jadi memang benar-benar ada dan real, bahkan korbannya pun sangat banyak ya, apalagi nggak hanya di Indonesia, di dunia. Nah, jadi ini perlu pentingnya peran pendidikan kesehatan agar masyarakat yang belum memahami bisa mengerti, kemudian menjalankan apa yang sudah dicantumkan di dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengertian pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis pada diri individu, keluarga, atau masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Perilaku di sini ada 3 domain, jadi ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Sedangkan dinamis artinya adalah bisa berubah ya. Jadi perilaku seseorang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Nah, inilah pentingnya peran tenaga kesehatan dalam pendidikan kesehatan supaya meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi, terutama terkait dengan kesehatan. Tujuan dari pendidikan kesehatan antara lain yaitu tercapainya perubahan perilaku dalam memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat. Jadi tidak hanya orangnya, tetapi juga lingkungannya. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, terbentuknya perilaku sehat sesuai dengan konsep hidup sehat. Konsep hidup sehat itu sehat fisik, sehat mental, ataupun sehat sosial. Jadi tidak hanya dilihat dari fisiknya aja, tapi juga dari mentalnya, kemudian hubungan sosialnya juga bagaimana. Nah, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sesuai dengan pengertian pendidikan kesehatan, sasaran dari pendidikan kesehatan ini ada 3, yaitu individu itu sendiri, kemudian keluarga, dan masyarakat. Jadi pada individu, jadi terkait dengan masalah yang dihadapi, terutama masalah kesehatan. Misalnya individu dengan DM atau diabetes, nah apa yang harus dilakukan supaya kesehatannya tetap optimal? Atau individu dengan TB paru, apa yang harus dilakukan supaya tidak menularkan ke keluarganya? Nah, termasuk sasaran yang kedua ini
misalnya dengan keluarga yang menderita penyakit menular tadi, misalnya yang TB paru tadi ya, dari individu supaya memahami bagaimana supaya tidak menular ke keluarga yang lain. Nah, dari keluarga juga mengingatkan, misalnya menjadi PMO ya. Jadi mengingatkan obat-obat yang harus diminum, mungkin jamnya, kemudian menyiapkan apa saja. Nah, termasuk juga menyiapkan misalnya tempat untuk membuang dahaknya atau tempat untuk kamarnya disiapkan supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain. Nah, itu termasuk peran individu dan keluarga. Jadi saling terkait. Termasuk di masyarakat ya. Jadi kalau untuk yang sasaran masyarakat biasanya dari instansi pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas itu mempunyai daerah binaan atau desa binaan ya. Kemudian masyarakat dengan mempunyai mata pencaharian yang sama tertentu, misalnya masyarakat nelayan atau masyarakat pedesaan, misalnya banyak petaninya gitu ya. Jadi itu perlu memang dikaitkan dengan pendidikan kesehatan, terutama misalnya kalau yang nelayan. Nah, bagaimana pendidikan kesehatan yang terkait dengan makanan sehat misalnya. Jadi kalau nelayan biasanya kan banyak makan ikan, nah mungkin kurang sayuran. Sebaliknya kalau masyarakat pedesaan misalnya di pegunungan banyak makan sayuran, kurang makan ikan. Nah, jadi perlu memang pendidikan kesehatan yang bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan gizi dari masyarakat tersebut misalkan ya. Selanjutnya juga masyarakat-masyarakat yang datang ke institusi pelayanan kesehatan, misalnya pada saat ke puskesmas ya, ada ruang tunggu di poliklinik gitu ya, misalkan. Nah, di situ bisa diberikan semacam pendidikan kesehatan untuk yang datang ke situ, biasanya ada. Nah, termasuk ini peran mahasiswa pada saat praktek di pelayanan kesehatan tadi di puskesmas. Nah, itu menjelaskan, termasuk juga di rumah sakit. Nah, itu juga memberikan semacam penyuluhan untuk mereka-mereka yang ada di ruang tunggu. Sedangkan untuk temanya tergantung tadi tempat polinya, poli apa yang menjadi tempat praktek. Misalnya pada saat di poli tumbuh kembang ya terkait dengan KIE atau penyuluhan tentang tumbuh kembang. Nah, termasuk juga pada saat ini masyarakat yang terkena wabah atau pandemi ya, seperti saat ini sedang COVID. Nah, itu perlu penyuluhan-penyuluhan yang terkait dengan pandemi. Dan sekarang lagi banyak bertebaran juga pendidikan kesehatan, tidak hanya lewat iklan atau lewat leaflet atau poster-poster, tapi juga lewat misalnya seminar, webinar ya, atau pengabdian masyarakat yang terkait dengan penyuluhan. Nah, itu juga banyak sudah dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Untuk konsep pendidikan kesehatan bisa disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan ini merupakan upaya, ya. Jadi upaya atau usaha yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku. Ya, jadi upaya untuk merubah perilaku baik pada individu, keluarga ataupun masyarakat. Dan areanya ada 3 tadi ya, mulai dari pengetahuannya, kemudian sikap dan tindakan. Masih menyimak ya, Macan dan Magan? Nah, selanjutnya pengertian upaya kesehatan. Seperti saya jelaskan tadi, upaya itu adalah suatu usaha atau kegiatan ya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Tentu masyarakat yang sudah mempunyai latar belakang yang terkait dengan pengetahuan yang akan disampaikan. Selanjutnya, upaya pendidikan kesehatan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama terkait perbaikan sanitasi lingkungan. Nah, di sini perlu peran dari tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan terkait sanitasi lingkungan, apa manfaatnya, kemudian dampaknya apa, misalkan jarak antara WC dengan sumur. Nah, atau misalnya saluran gotnya apakah sudah
lancar atau belum, atau perlu perbaikan, karena ini memang terkait dengan penyakit yang bisa ditimbulkan. Kemudian yang kedua, menurunkan penyakit menular. Nah, ini supaya misalnya tidak sampai menular ke keluarga yang lain, apa yang harus dilakukan. Nah, ini perlu upaya dari pendidikan kesehatan, termasuk sekarang ini misalnya COVID-19, misalnya ada satu anggota keluarga yang terkonfirmasi positif tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus diisolasi, apa disendirikan, atau dibawa ke rumah sakit, atau bagaimana? Kemudian untuk perawatan, misalnya kalau di rumah harus bagaimana? Misalnya menyendirikan alat-alat makannya, atau seperti perawatan pada penyakit tipes ya, jadi harus disendirikan misalnya. Atau kamarnya ditempatkan di kamar tersendiri, atau juga misalkan meskipun di dalam rumah tetap menggunakan masker jika bercakap-cakap dengan anggota keluarga yang lain misalkan. Nah, ini jadi perlu adanya upaya pendidikan kesehatan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang personal hygiene. Nah, ini misalnya pada balita ya. Jadi bagaimana mengajari balita supaya mulai secara bertahap bisa melaksanakan personal hygiene-nya dan apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini termasuk upaya dari pendidikan kesehatan. Yang keempat, memberikan pelayanan kesehatan dan KIE. Jadi di dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya misalnya menyuntik ya, tidak hanya langsung disuntik kemudian selesai, tapi perlu penjelasan apa yang harus disampaikan, kemudian manfaat dari suntik itu apa, dan berapa kali diberikan. Nah, itu juga harus dijelaskan. Untuk faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, di sini saya mengambil teori dari Bloom. Ya, jadi teori Bloom tentang status kesehatan seseorang dikaitkan dengan 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor hereditas. Nah, apa itu? Ada di penjelasan berikutnya. Selanjutnya untuk faktor lingkungan. Lingkungan ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial budaya, politik, ekonomi ya. Yang terkait dengan lingkungan fisik yang nampak terlihat misalnya rumah, bentuk rumah, kemudian bagaimana itu rumah sehat, atau perbaikan dari sanitasi lingkungannya, ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan untuk lingkungan sosial budaya biasanya terkait dengan kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat. Misalnya tradisi makan untuk bayi di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan, atau untuk makanan lansia, makanan ibu hamil, ibu menyusui, itu ada. Jadi tergantung dari tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat dan apakah memang perlu dilakukan perubahan dari perilaku tersebut. Termasuk di sini lingkungan politik atau sosial ekonomi. Ya, ini bisa dengan penstabilan dari program-program yang ada di program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk faktor perilaku, biasanya pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat ini menyadari atau mengetahui cara memelihara kesehatan, menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi misalnya merokok. Nah, merokok tentunya kan bertentangan dengan perilaku kesehatan ya. Jadi misalnya kalau seorang ayah merokok, nah sebaiknya di mana harus merokoknya? Apalagi yang kalau masih mempunyai balita atau bayi bahkan ya. Jadi harus misalnya merokoknya di luar rumah, misalnya di teras atau di mana ya. Jadi tidak boleh di dalam rumah. Nah, ini mengapa kok demikian? Misalnya untuk mencegah terjadinya ispa pada bayi atau balita. Atau juga kalau bisa kan tidak merokok ya. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena merokok dalam jangka waktu yang lama misalkan. Selanjutnya yaitu faktor pelayanan kesehatan. Ini bisa dalam bentuk penyediaan sarana prasarana,
untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan, atau juga memperbaiki sistem dan manajemen pelayanan kesehatan. Misalnya dalam pelayanan ibu melahirkan ya. Jadi setelah melahirkan, bayi ditaruh di dada ibu atau IMD istilahnya, inisiasi menyusu dini. Dan itu merupakan termasuk protap atau SOP dalam pelayanan kesehatan tersebut dan harus benar-benar dilakukan. Untuk faktor keturunan atau hereditas, ini bisa juga dilakukan, misalnya yang pertama tentang perbaikan gizi masyarakat. Misalnya pada ibu hamil dengan diabetes mellitus. Nah, ini bagaimana caranya atau upayanya yang bisa dilakukan agar bayi yang dilahirkan nanti tidak terlalu besar ya, big baby ya. Jadi umumnya ibu udah hamil dengan DM kan bayi lahir di atas 4 kilo. Nah, ini bagaimana memberikan pendidikan kesehatan yang terkait dengan DM tadi, DM pada ibu hamil supaya nanti pada saat melahirkan bayinya tidak terlalu besar. Selanjutnya bisa juga mencegah penyakit-penyakit akibat faktor keturunan ya, atau genetika, misalnya Down syndrome atau thalassemia atau hemofili. Nah, misalnya dengan memberikan KIE tentang cara mencegahnya. Misalnya yang termasuk risiko tinggi kehamilan tuh yang harus usia berapa, atau mungkin misalnya yang hemofili tadi ada faktor keturunan. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Thalassemia. Nah, ini bisa dijelaskan juga atau KII melalui keluarga. Bentuk peran bisa bermacam-macam. Ini saya kasih contoh 3. Yang pertama, penyampaian informasi kesehatan. Ini bisa melalui poster, leaflet. Kalau sekarang ada meme ya, atau mungkin dari bungkus ya, misalnya rokok. Nah, di situ juga ada di bungkus rokoknya penjelasan mengenai bahaya merokok. Berbagai penyakit ada di situ. Termasuk poster, misalnya poster rokok yang bagian-bagian rokok, kemudian dijelaskan racun yang ada di dalam rokok. Nah, bisa seperti itu. Terus penyampaian pengetahuan atau penyuluhan. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa melalui radio, bisa melalui di poliklinik misalnya ya, pada saat keluarga pasien menunggu, atau di ruang tunggu pasien pada saat pasien akan dilakukan tindakan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memberikan contoh atau role model, misalnya tentang rumah sehat. Ya, ini misalnya di masyarakat, di daerah binaan misalnya. Jadi di situ ada misalnya contoh rumah sehat, kemudian ada lomba bayi sehat, terus mengadakan lomba anak sehat. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini adalah kalau pendidikan kesehatan ini terkait dengan pemberian pengetahuan agar bisa merubah perilaku ya. Perilaku itu baik dalam bentuk pengetahuan atau sikap atau tindakan dari seseorang atau individu ya, atau keluarga atau masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Tapi kalau promosi kesehatan adalah terkait perilaku dengan pemberdayaan dari masyarakat. Nah, itu bedanya. Kalau sekarang memang lagi tren tentang promosi kesehatan, tetapi bisa dilakukan dua-duanya, baik itu pendidikan kesehatan maupun promosi kesehatan. Demikian, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat.